Namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Apa makna tarbiyah itu? Pendidikan. Pendidikan. Maka inilah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia yang betul-betul lahir dari pendidikan. Pendidikan dulu lahir, baru Perti. Perti itu akan berkembang kalau MTI-nya hidup. Karena MTI itu adalah sumber mata airnya kan. Ya. Karena Perti itu terbentuk karena MTI. Kalau orang Perti tak mengurus MTI, ya bubarlah Perti itu. Begitu. Ya. Tapi kalau dia masih merawat, memupuk, mengembangkan MTI, maka Perti akan tetap eksis sebagai salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'iyah yang bertasawuf Sunni. Dia mengikut kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Buku apa itu, Dek? Buku ini Gagasan Pendidikan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Buku Abang ini kan? Oh iya, itu pengantarnya siapa itu? Wow. Pengantarnya Profesor Dr. Abdus Somad LCMA. Mudah-mudahan segera terbit, insya Allah dalam proses penerbitan. Baik Bang, sebelumnya kita sapa dulu ya sahabat Al-Qasimi dimanapun berada. Hari ini kita bertemu lagi berbincang dengan Bang Qasim. Kali ini bertepatan dengan Milad Perti yang ke-97. Wow, ya. Kita tahu bahwa Perti adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Iya, yang dikenal dengan Inyek Canduang. Inyek Canduang. Yang merupakan ini murid-murid saya alumni dari MTI Canduang. Salah satu murid Inyek Canduang. Inyek Canduang, Masya Allah. Baik Bang, bisa Abang menceritakan siapa itu sosok Inyek Canduang yang pendiri Perti itu? Oh ya, terima kasih. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum sahabat Al-Qasimi di mana saya berada, para buya-buya, umi-umi, ustadz-ustazah. Izin ini, saya bukan menggurui. Kalau tadi adik ini alumni dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI Canduang, nah, berarti saya sumando dari MTI Canduang. Bangga juga saya sedikit ya. Iya, bangga juga lah. Alhamdulillah, saya merasa mendapat limpahan kemuliaan dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Karena saya juga menyelesaikan studi doktor itu dengan meneliti dari gagasan pendidikan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ya, ketika itu tahun 2013 dipromosikan doktornya, diuji langsung oleh Profesor Azumari Azra, Profesor Duski Sama, guru kita. Ketika itu dibimbing oleh Profesor Almarhum Zulmukim dan Ramailis. Alhamdulillah. Jadi begini Dek, Inyek Canduang ini tokoh besar dari Minangkabau. Mereka ini sebenarnya bukan ulama kaleng-kaleng ini. Ini ulama yang belajar sampai ke Tanah Suci. Jadi mereka itu, siapa temannya? Inyek Jaho, Muhammad Jamil Jaho. Sebelumnya ada lagi yang dari Jawa, yaitu Hasyim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama. Ada lagi sebelumnya Muhammad Darwis atau disebut dengan Ki Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Jadi Muhammad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Inyek Canduang ini dulu mereka ini sampai belajar ke guru yang sama. Siapa guru mereka? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi Inyek Canduang ini usianya alhamdulillah cukup panjang, 99 tahun. Lahir 1871. Nanti wafatnya tahun 1970. Dia ini sempat belajar dari surau ke surau, kemudian pergi ke Tanah Suci, di sana menuntut ilmu selama 3,5 tahun. Belajar kepada ulama-ulama besar, yang ketika itu di Makkah tidak seperti sekarang amaliyahnya. Amaliyahnya ketika itu bermazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Maka guru besarnya, imam besar ketika itu adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang juga merupakan orang Agam juga kan, orang Bukit Tinggi yang sampai merantau ke sana, menetap di sana, menikah di sana gitu, beranak cucu di sana. Nah, dia cukup 3,5 tahun pulang lagi ke kampung karena ibunya meminta. Sampai di kampung, kemudian dia aktif mendidik di Surau Baru, yang nanti kemudian menjadi Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang kita kenal sekarang sebagai pesantren ya, atau MTI Canduang. Nah hebatnya beliau ini
ulama yang konsisten dengan apa yang diajarkan gurunya, yaitu dengan i'tikadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikut pada paham Imam Asy'ari dan Maturidi. Secara fikih dia memang 4 mazhab, tapi mengikuti fatwa Imam Syafi'i dalam fikih. Kemudian dia juga bertasawuf, bertarekat Naqsabandi dan tarekat Mu'tabarah lainnya, tapi yang ini cenderung ini mengambil tarekat Naqsabandi. Nah, begitu. Dan begitu dia pulang ke tanah air, ke kampung ini, ternyata sosok beliau tidak sekedar ulama, dia juga ahli adat, sehingga dialah yang menulis Sumpah Saripati Marapalam itu yang sekarang banyak juga dikenal, dan beliau penulis handal dan banyak memperkenalkan konsep syarak dan adat. Sehingga bukunya itu juga ada buku yang berjudul Pertalian Adat dan Syarak gitu kan. Dan kata sejarawan Gusti Asnan, profesor di UNAN, bahwa Inye Candung ini adalah ulama yang paling banyak berjasa dalam mempopulerkan, mensosialisasikan istilah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Hebatnya dia juga sebagai ulama, ahli adat, beliau juga politisi. Bahkan dia ini juga PNS. Dialah orang yang pertama menjadi kepala Mahkamah Syariah untuk Sumatera Tengah. Kemudian beliau juga politisi, mendirikan partai Perti, dan dia menjadi utusan dari Sumatera Tengah ketika itu, di Sumatera Barat. Kemudian beliau pemimpin konstituante, karena dia adalah orang yang senior di situ ketika itu dalam persidangan Senat ketika itu, semacam DPR MPR hari inilah. Jadi dia seorang politisi, selain sebagai ulama, juga sebagai seorang pendidik. Jadi keilmuannya tidak diragukan lagi, luar biasa. Kita sangat merindukan sosok Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang dikenal sebagai kaum tua, ulama tua yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi dia juga dikenal sangat moderat dan lembut. Begitu kira-kira. Tadi kan Abang menyebut dalam penjelasan Abang itu beliau adalah seorang tokoh politik, seorang ulama, dan juga seorang PNS, ahli adat, PNS Mahkamah Kepala Mahkamah Syariah pada masanya. Tetapi di buku ini Abang menulis beliau salah satu mempunyai gagasan pendidikan. Apakah bisa dikategorikan beliau ini sebagai tokoh pendidikan, Bang? Oh ya, bahkan ketika itu gubernur menganugerahkan beliau sebagai ulama pendidik. Ya, kenapa? Karena memang dia berkiprah di dunia pendidikan. Bahkan dalam disertasi itu saya menyimpulkan beliau ini tokoh pendidikan. Disebut tokoh pendidikan, paling tidak dia akan memiliki 2 ciri khas. 3 lah ya. Yang pertama, dia seorang praktisi. Yang kedua, dia seorang pemikir. Yang ketiga, berpengaruh di zamannya. Itu yang disebut sebagai seorang tokoh itu. Inye Candung atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini memiliki ketiga-tiganya. Pertama, dia praktisi. Ya, sebelum dia ke Makkah, dia sudah orang Syiah ya, ulama. Pulang dari Mekah, dia mendidik murid-muridnya di Surau Baru Canduang. Kemudian berubah lagi menjadi pesantren atau disebut dengan Madrasah Tarbiyah Islamiyah kan. Jadi dia praktisi sampai dia usia tuanya, sampai ia wafat, ia tetap masih mendidik. Tidak hanya santri-santrinya, tapi juga masyarakat sekitarnya. Dia juga membuka diri untuk belajar, untuk mengajari penduduk setempat. Satu, praktisi. Yang kedua, pemikir. Dia memiliki kitab-kitab, dia penulis ini deh. Banyak karya-karyanya. Termasuk misalnya Pedoman Hidup di Alam Minangkabau menurut garisan adat dan syarak. Itu banyak sekali cerita tentang pendidikan. Lain lagi kitab seperti Dawaul Qulub, ya kan? Itu juga berisi dengan pendidikan-pendidikan rohani lah, kisah-kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tapi ada pesan-pesan hikmah pendidikan di dalamnya. Ada tafsir risalah Qaulul Bayan, ya. Qaulul Bayan fi tafsir Quran. Nah, itu juga menafsirkan Quran sama, tapi juga di sana ada dimensi pendidikan. Jadi memiliki pemikiran di bidang pendidikan. Bahkan saya sudah ada 5 disertasi yang membahas beliau sebagai sosok pendidikan itu. Yang pertama, ya Abang Muni lah ya kan. Tahun 2013. Lalu yang ketiga, berpengaruh di zamannya. Oh iyalah, sampai sekarang tetap berpengaruh kan. Buktinya banyak MTI bersebar di Sumatera, di Kalimantan, sampai ke Lombok sana. Alhamdulillah. MTI masih eksis sampai sekarang. Itu berkat warisan dari perjuangan dan pemikiran beliau di bidang pendidikan.
begitu. Ya Bang, kenapa beliau mendirikan MTI dan Perti ini? MTI dan Perti? Ya. Oh ya. Jadi sudah jelas ya, beliau tokoh pendidikan kan? Ya. Nah, bukti dia tokoh pendidikan itu dia praktisi, bahkan yang hebatnya lagi, dia memang mendirikan lembaga pendidikan Islam yang disebut dengan Madrasah Tarbiyah Islamiyah, gitu kan? Nah, ini mencetak sejarah. Kenapa ikut-ikutan ini Inyek Canduang merubah surau menjadi madrasah? Surau itu kan dulu sistemnya halaqah, lalu disurubah menjadi madrasah, jadi klasikal, gitu kan? Ini ada muridnya Sultani beserta sahabat seniornya, Syekh Abbas, ya. Syekh Abbas ini ayah dari Sirajuddin Abbas kan. Beliau mengusulkan dan murid-muridnya ini supaya dilakukanlah perubahan surau ini menjadi madrasah. Ketika itu Inyek Canduang sempat menolak. Ya, 3 alasan ketika. Pertama, kalau dirubah menjadi klasikal, maka tak semua santri itu, murid itu bisa bertemu guru, karena mungkin guru itu sudah dikelompokkan di kelas ini, kelas ini, kelas ini. Itu. Lalu yang kedua, dikhawatirkan terjadi mengurangi keikhlasan guru, karena orang kalau sudah pakai klasikal, pakai tingkatan berbayar, gitu kan. Kalau dulu kan orang bayar dan tidak terserah kan, ini berbayar nanti kurang keikhlasan guru, apalagi hitung-hitungan jam. Yang ketiga alasannya, jangan-jangan nanti tamat level ini mereka berhenti belajar, mereka tak lagi belajar, padahal Inyek Canduang di surau itu berbagai kalangan kan, anak-anak, remaja sampai orang dewasa gitu. Bahkan lansia, misalnya bertarekat orang-orang lansia malah banyak kan. Itu dikhawatirkan Inyek Canduang. Tetapi sahabatnya tadi, Syekh Abbas beserta murid-muridnya memberikan argumen lah. Setidaknya ada 2 hal yang paling mendasari. Yang pertama adalah ternyata beberapa tahun sebelumnya ulama-ulama kaum muda yang dikenal dengan reformis itu juga sudah melakukan perubahan surau menjadi madrasah, yaitu Madrasah Tawalib di Padang Panjang yang diubah, yang berkembang, yang awalnya disebut dengan Surau Jambatan Basi oleh ayahnya Buya Hamka, Abdul Karim Amrullah, ya kan. Nanti diikuti oleh sahabat kaum muda yang lain seperti Abdullah Ahmad, ya kan, Januddin Labai, termasuk tokoh perempuan Rahma Indonesia. Ya, mereka ini kan kaum muda yang pemikirannya reformis pembaharu, yang banyak juga terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, Rashid Ridho gitu ya. Dan ini suatu nuansa baru dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Maka Inyek Canduang menginginkan murid-muridnya, ayo kita juga ikuti itulah gitu. Yang orang yang Syafi'iyah ini juga ikuti dong. Lalu yang kedua, ketika itu kan pasca politik ethics, orang-orang Belanda ini kan diminta untuk memperhatikan pendidikan pribumi. Maka mereka juga membuka sekolah-sekolah pribumi, untuk pribumi. Tapi sekolah-sekolah itu kan sekuler, tak ada belajar agamanya kan. Nah, ketika itu orang-orang awak, orang-orang Minang ini juga banyak yang pengen ke sana. Ketika itu masyarakat sudah mulai banyak menerima perubahan yang dari Belanda ini, sementara Belanda itu memperkenalkan pendidikan yang sekuler sebenarnya, tidak ada agama. Maka untuk mengimbangi ini, supaya tak dianggap kita juga jadul oleh masyarakat dengan suraunya, dengan berfokus pada surau tok saja yang tidak tersistematis dengan baik itu, maka kita buatlah madrasah, lebih tersistem dia begitu kan. Maka akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan itu, Inyek Canduang pun akhirnya menyetujui. Tahun 1126 disetujui. Tapi tahun 28 dikumpulkannya ulama-ulama sepaham, termasuklah Inyek Jaho, Syekh Muhammad Jamil Jaho ya. Lalu siapa lagi? Syekh Abdul Wahab As-Salihi dari Tobek Gadang, dan ulama-ulama lainnya berkumpul. Mereka sepakatlah mendirikan madrasah dulu, namanya Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Untuk mengurus MTI itu, maka dibentuklah organisasi. Itu disebut dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dulu awalnya PMTI itu, Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Lalu berubah lagi menjadi PTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah juga. Lalu berubah lagi menjadi PERTI, sampai dia menjadi politik. Bahkan PERTI itu misinya 3. Pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan. Yang hebatnya, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ma makna tarbiyah? Pendidikan. Maka inilah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia yang betul-betul lahir dari pendidikan. Pendidikan dulu lahir, baru PERTI. Begitu kira-kira deh. Gimana? Berarti PERTI itu lahir untuk
mempersatukan MTI. Yes, benar. Tetapi pada hari ini MTI itu kita lihat masih ada gitu kan. Alhamdulillah. Nah, tetapi tidak begitu memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Yes, ya betul. Kira-kira untuk kedepannya apa rekomendasi Abang supaya MTI dan Perti ini kedepannya tetap eksis dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya di Indonesia? Ya, bagus itu, menarik pertanyaan. Jadi benar itu, Perti itu akan berkembang kalau MTI-nya hidup. Karena MTI itu adalah sumber mata airnya kan. Ya. Karena Perti itu terbentuk karena MTI. Kalau orang Perti tak mengurus MTI, ya bubarlah Perti itu. Begitu. Ya. Tapi kalau dia masih merawat, memupuk, mengembangkan MTI, maka Perti akan tetap eksis sebagai salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'iyah yang bertasawuf Sunni. Dia mengikut kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Kan begitu? Nah, jadi betul itu. Kita berharap MTI ini semakin berkembang. Salah satunya upaya sekarang mendekati 1 abad ini ada sejarah baru. Jadi setiap 100 tahun per 1 abad itu seharusnya muncul mujaddid ya, pembaharu. Di kalangan Perti sekarang tampaknya itu sudah nampak muncul tokoh baru. Siapa itu? UAS. Ya, UAS. Syekh Profesor Abdul Somad. Ya, UAS. Ya, Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah kemarin sepakatlah Perti itu membentuk lembaga yang ngurus pendidikan. Walaupun sebenarnya Perti itu ngurus pendidikan juga. Tapi karena Perti tadi 3, ada pendidikan, ada dakwah, ada sosial, maka coba difokuskan di bidang pendidikan khusus. Lembaga, namanya Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Perti Nasional, disingkat dengan LP3N. Alhamdulillah dengan kebesaran hati Syekh Ustadz Abdul Somad, beliau bersedia menjadi direktur lembaga ini. Alhamdulillah. Kemarin sudah dilantik tanggal 22 ya. Dihadiri oleh Menteri Agama langsung. Alhamdulillah. Sekarang mereka berkomitmen ya. Termasuk saya juga ikut di sana untuk membantu sebisanya lah ya. Ke depan lembaga ini akan konsen untuk mengembangkan MTI. Contohnya apa misalnya? Pertama, kita ingin MTI itu punya kitab kuning yang terstandar, yang diwarisi dari Inyi Canduang, sehingga sanad keilmuan itu bersambung dari Inyi Canduang sampai ke Ahmad Khatib Minangkabawi, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, sampai kepada Rasulullah SAW. Itu kan kita coba membuat standarisasi kitab kuning. Begitu juga standar pengelolaan MTI itu, bagaimana asramanya, bagaimana santrinya, bagaimana manajemennya, itu insya Allah akan dikembangkan. Yang kedua yang paling penting lagi adalah guru. Kalau bicara pesantren kan yang paling ujung tombaknya guru kan. Bagaimana guru ini diperkuat sekarang. Maka caranya nanti kita hidupkan kembali tradisi guru tuo. Kita ada guru tuo dulu. Guru tuo itu guru senior yang akan membimbing guru-guru yang muda. Begitu juga di tingkat santri. Santri seniornya membimbing santri-santri adik-adiknya ini. Nah, itu harapan kita ke depan. Dikembangkan terus. Bahkan akan beradaptasi dengan digital. Nanti kita akan lakukan pembinaan baik online maupun offline atau hibrid digabungkan. Mudah-mudahan Tuan Guru UAS juga akan berkenan nanti membimbing para guru-guru secara khusus. Jadi ada takhasus, ada halakoh khusus. Nah gitu ya. Lalu yang paling penting lagi adalah kita ingin MTI ini tidak hanya skala lokal, tapi juga kelasnya internasional. Karena Inyi Candung itu dulu juga dari Makkah, maka kita harapkan murid-murid dari MTI itu nanti lulusannya juga ke Makkah, ke Timur Tengah, ke Mesir seperti Tuan Guru UAS, kembali ke tanah air, mereka mengajar dengan pemahaman yang lebih luas, lebih komprehensif, dan kalau bisa mereka berbahasa Arab praktis. Tidak hanya hebat baca kitab kuning, tapi juga bisa berbahasa Arab praktis. Sehingga nanti begitu mereka sudah menjadi sarjana, jadi ulama, mereka tidak hanya di level lokal, nasional, bahkan internasional. Maka mohon dukungannya, sahabat semua. Semoga MTI ini maju. Kalau MTI maju, maka insya Allah keberagamaan umat Islam di Indonesia ini juga cukup maju, gitu kan? Kata Tuan Guru UAS, ya Nahdlatul Ulama NU, Al-Wasliyah, gitu kan? Termasuk seperti Matalul Anwar, ini adalah organisasi-organisasi yang memiliki guru yang sama, Ahmad Khatib Minangkabawi. Ini adalah teologi Sunni yang perlu mempertahankan pemahaman Sunni di Indonesia yang tercinta ini. Begitu kira-kira. Gitu ya.
besar sekali harapan terhadap LP3N ini ya Bang ya. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan apa yang direncanakan bisa diwujudkan sehingga kita melihat lagi kejayaan MTI dan Perti itu di Indonesia. Amin, amin. Baik sahabat Al-Qasimi, sampai di sini bincang kita hari ini berkenaan dengan Milad Perti yang ke-97. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Milad Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang ke-97. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberkahi organisasi ini untuk menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Wasatiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.